Disclaimer dulu ya guys, bahwa semua nama pemain bukanlah nama asli yang ada di dalam film, melainkan nama yang sengaja saya buat sendiri. Saya minta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan nama yang saya pakai. Sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Seorang profesor sedang mencari barang-barang peninggalan sejarah demi kepentingan penelitian dan berhasil menemukan sebuah mangkok bermotif naga yang diperkirakan dari masa lampau. Sedangkan anak buahnya bernama Asep menemukan mangkok tapi tidak memiliki nilai sejarah yang penting. Berbeda dengan anak buahnya yang lain bernama Joko yang berhasil menemukan benda unik dan gua yang mungkin ada benda sejarah di dalamnya, di mana sang profesor menyuruh Asep masuk ke dalam lebih dulu untuk mengecek situasi. Jika aman, mereka akan menyusul. Sialnya, Asep mengalami musibah karena tersandung dan jatuh tepat di depan sebuah tengkorak dan tubuhnya dimasuki oleh seekor ular berbisa yang membuatnya langsung berteriak dengan sangat keras. Sehingga sang profesor dan Joko masuk ke dalam gua. Joko langsung membantu Asep dengan memukul bagian pistolnya supaya ular itu mau keluar. Sedangkan profesor menelusuri dalam gua dan menemukan banyak sekali tulang belulang manusia yang berceceran di mana-mana. Kemudian mereka menemukan 3 buah peti yang ternyata berisi mayat tapi dalam kondisi yang masih utuh. 2 mayat dewasa yaitu perempuan dan pria, dan 1 lagi mayat seorang anak laki-laki. Mayat perempuan kita panggil saja sebagai Siti, mayat pria dewasa kita panggil Tejo, dan mayat anak-anak kita panggil Boy. Mereka dibawa ke markas profesor untuk diteliti lebih lanjut, namun dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak ada bakteri yang menempel. Tapi bisa-bisanya Asep dan Joko memiliki hawa nafsu terhadap mayat Siti karena belum pernah melihat mayat yang secantik itu. Ketika mereka ingin melakukan tindakan senonoh terhadap Siti, sang profesor memberikan peringatan bahwa Siti adalah barang berharga yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi jangan dinodai dengan hal-hal buruk yang bisa menurunkan value-nya. Mendengar hal tersebut, mereka berdua hanya terdiam dan kembali fokus dengan kerjaan. Asep membersihkan mayat Siti, sedangkan Joko membersihkan mayat Tejo meskipun sedikit keberatan. Kemudian, Profesor dan Joko pergi menggunakan mobil karena mendapatkan tawaran fantastis untuk salah satu mayat yaitu Boy, anak dari Siti dan Tejo. Jika Boy berhasil terjual, maka keuntungan yang mereka dapatkan sangatlah tinggi dan akan dibagi rata. Namun timbul masalah karena Joko membuka jendela mobil yang kebetulan sekali hembusan angin sedang kencang-kencangnya hingga kain penutup mayat Boy terbuka, bahkan kertas jimat yang ada di jidatnya juga terlepas. Seketika Boy langsung terbangun karena sejatinya adalah vampir. Mungkin kamu berpikir bahwa setiap vampir akan langsung mencari mangsa untuk diambil darahnya, tapi berbeda dengan Boy yang malah tertarik dengan mainan anak-anak karena sejatinya dia masih kecil meskipun vampir bukan manusia. Di momen tersebut, Profesor dan Joko belum menyadari bahwa Boy telah bangkit. Mereka malah asik mendengarkan sebuah lagu dari radio sembari berjoget-joget supaya tidak ngantuk di perjalanan. Lucunya Boy malah ikut joget-joget karena lagu yang didengar juga enak baginya. Sampai ada satu momen di mana mereka berdua melihat Boy dari kaca spion. Tentu mereka langsung lari terbirit-birit karena tidak menyangka mayat-mayat yang sudah mati bisa hidup kembali. Di sini mereka baru sadar bahwa Boy bukanlah mayat konvensional, melainkan vampir. Tapi ketika Profesor dan Joko kembali ke mobil, Boy sudah tidak ada di sana. Di markas, ada Asep sendirian yang penasaran dengan kertas yang ada di jidatnya Siti. Apakah itu benar-benar memiliki manfaat atau hanya sekedar tradisi turun-menurun buat mayat? Untuk menjawab rasa penasarannya, dia membaca sebuah buku kuno yang membahas tentang benda-benda magis. Ditemukan sebuah informasi bahwa kertas itu berguna sebagai jimat penenang mayat. Namun anehnya, Asep malah mencabut kertasnya tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi karena menganggap bahwa itu hanyalah tahayul. Tanpa disadarinya, Siti telah terbangun dan sudah siap menghisap darah setelah sekian lama tertidur karena kertas jimat tersebut. Ketika akan menggigit dari posisi sebelah kiri, Asep menoleh ke sebelah kanan sehingga tidak menyadari bahwa Siti sedang berada di belakangnya. Dia mencari ke sana kemari sampai akhirnya baru sadar bahwa Siti sudah berada di belakang yang sudah siap menggigitnya. Untungnya Asep masih memiliki refleks yang baik sehingga mampu menghindarinya meski sangat kesulitan. Tapi ada momen lucu
ketika sedikit lagi akan digigit. Asep mengambil kertas jimat yang tadi dicabut namun mengalami kesobekan hingga tidak berguna. Namun Asep menemukan sebuah fakta bahwa vampir takut dengan cahaya lampu yang mengandung ultraviolet. Tapi dengan konyolnya dia malah mainan dengan lampu itu sambil nakut-nakutin Siti. Sampai akhirnya kabelnya tercopot dari saklar. Sudah pasti Siti melakukan counter attack atau serangan balasan hingga membuatnya sangat terpojok karena akan digigit. Namun Asep berhasil menempelkan kertas jimat di jidat Siti yang langsung terdiam pada saat itu juga. Masalahnya kertas jimat yang dipakai adalah kertas jimat yang menempel pada jidatnya Tejo yang langsung terbangun dan menyerangnya secara brutal dengan kekuatan yang lebih besar. Lucunya Asep mencabut kembali kertas jimat yang ada di jidat Siti lalu menempelkannya kepada Tejo. Tejo memang langsung terdiam tapi Siti kembali bangkit. Hingga akhirnya pengulangan cabut pasang kertas jimat terulang beberapa kali. Sampai ada satu momen benar-benar konyol karena Asep menempelkan kertas jimat di jidatnya sendiri. Siapa sangka bahwa cara itu berhasil melepaskan cekakan dua vampir meski hanya sementara. Karena tak lama Asep harus berjuang mati-matian menghadapi Siti dan Tejo hingga mendapati gigitan di bagian lengan bisa dibilang cukup parah. Kemudian terdengar suara burung yang mengalihkan perhatian Tejo, di mana momen tersebut digunakannya untuk bersembunyi di dalam peti. Sialnya, Tejo menyadari dan berusaha menggapai Asep dengan tangannya. Tapi Asep malah memberikan pakaiannya satu persatu hingga telanjang hanya menggunakan kolor. Ketika peti itu dihancurkan dan akan memangsanya, Asep langsung menarik kaki Tejo dengan seluruh kekuatannya sampai terjatuh lalu pergi keluar dan menguncinya. Di saat itu datang Profesor dan Joko untuk membantu menangkap kedua vampir. Mereka berencana akan menggunakan sebuah tali layaknya koboi untuk menangkap Tejo, dengan Joko yang akan dijadikan sebagai umpan. Ketika Tejo fokus memburu Joko, Profesor melempar tali layaknya seorang koboi profesional dan berhasil mengenai leher Tejo. Namun Tejo masih mampu memberikan perlawanan cukup sengit meski sampai diikat seluruh tubuhnya di tembok. Sampai akhirnya mereka berhasil menangkap Tejo menggunakan kertas jimat yang seharusnya diperuntukkan buat Boy. Seorang gadis kecil bernama Amanda baru pulang sekolah lalu mengajak ayahnya bernama Sapri untuk bermain. Namun Sapri menolak karena sedang sibuk menyiapkan makanan untuk mereka. Kemudian Amanda memutuskan bermain seorang diri di gudang tempat penyimpanan mainan. Di sana ada suatu hal janggal karena Amanda merasakan ada sosok misterius yang mengawasinya, yang ternyata itu adalah Boy. Amanda terlihat sangat takut karena baru pertama kalinya melihat anak kecil dengan perawakan menyeramkan. Dia bergegas pergi untuk memberitahu abangnya bernama Agus. Agus sangat penasaran lalu mengajak anak buahnya untuk memeriksa gudang. Ketika salah satu anak buahnya memeriksa ke dalam, tidak ada siapapun di sana selain tumpukan barang. Agus menyimpulkan bahwa adiknya yaitu Amanda telah menipu dan langsung memarahinya. Namun Amanda mengelak bahwa dia benar-benar melihat sosok misterius di gudang yaitu Boy. Pada malam harinya mereka makan malam bersama menyantap masakan yang telah dibuat oleh sang ayah. Amanda kebetulan melihat sebuah acara TV yang menampilkan beberapa anak kecil yang terlihat sangat kasihan, di mana sang ayah menjelaskan bahwa anak-anak itu hidup di garis kelaparan yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Mendengar hal tersebut, Amanda teringat dengan si Boy yang saat ini sedang berada di gudang yang mungkin saja sedang kelaparan. Dia langsung mengambil 2 buah apel di dalam kulkas, lalu membawanya dan meletakkannya di depan pintu gudang, di mana si Boy mengambil apel merah setelah Amanda pergi dari sana. Di sisi lain, Agus sedang membantu ayahnya mencuci piring setelah makan malam, sembari podcast membicarakan tentang sistem pemerintahan di negara Konoha. Tak lama terjadi hujan dengan intensitas cukup deras, di mana Amanda kembali teringat dengan si Boy yang mungkin saja kedinginan di gudang tanpa adanya lampu yang bisa menghangatkan. Dia langsung memakai jas hujan sembari membawa payung lalu pergi ke gudang tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Amanda memanggil-manggil Boy untuk keluar dan jangan bersembunyi karena dia tidak memiliki niat jahat. Ketika bertemu, Amanda berjanji tidak akan melaporkan kepada ayahnya apalagi pihak kepolisian. Semenjak malam itu mereka akhirnya berteman, di mana Amanda langsung mengajaknya ke kamar agar tidak kedinginan. Di sini dia belum mengetahui bahwa teman barunya adalah seorang vampir kecil. Ketika di dalam kamar, Amanda menyembunyikan Boy di dalam lemari karena ayahnya tiba-tiba saja mengetuk pintu sebab melihat jejak kaki. Sapri tahu bahwa anaknya sedang menyembunyikan sesuatu di dalam lemari karena gerak-geriknya mencurigakan.
Tapi pada saat lemari dibuka, tidak ada apapun yang mencurigakan karena Boy keluar dari pintu sebelahnya. Kemudian Amanda meminta ayahnya keluar karena dia ingin tidur sebab sudah larut malam. Tak lama pintu kembali diketuk yang ternyata adalah Agus. Amanda langsung menyuruhnya masuk untuk berkenalan dengan teman barunya yaitu Boy. Pada pandangan pertama, Agus terlihat sangat ketakutan sampai bersembunyi di balik selimut. Namun Boy mengeluarkan kekuatannya dengan mengangkat tubuh Agus hanya dengan jarinya. Melihat hal tersebut, Agus dan Amanda sangat terpukau dan semenjak hari itu Agus mulai berteman dengan Boy. Keesokannya Agus dan Amanda memperkenalkan Boy kepada teman-teman mereka. Mulai sejak itu kehidupan Boy sebagai vampir sangatlah bahagia karena bisa berteman baik dengan manusia. Seorang tabib profesional bernama John memiliki sebuah pengobatan tradisional paling mujarab di kota sebab segala penyakit bisa disembuhkan kecuali korupsi yang sejatinya penyakit yang sangat sulit diatasi. John memiliki tangan kanan sekaligus murid bernama Alex yang membantunya dalam menjalani bisnis pengobatan. Alex mungkin saja akan menjadi penerus jika John memutuskan buat pensiun dari dunia medis dan akan menyerahkan tokonya. Tak lama datang pasien baru yaitu Asep yang mengeluh perihal luka yang diakibatkan oleh sebuah gigitan. Namun Asep berbohong dengan mengatakan bahwa gigitan tersebut dilakukan oleh tetangganya yaitu seorang anak kecil. Dan John iya-iya saja sebab tahu bahwa Asep sedang berbohong dan tahu betul bahwa luka itu disebabkan bukan karena manusia, melainkan karena vampir. John langsung menyiapkan sebuah obat mujarab yang bisa mencegah perubahan menjadi vampir dengan dibungkus kertas jimat, di mana Asep menjerit kesakitan padahal sebelumnya tidak mengalami rasa sakit meski lukanya dipegang-pegang. Itu artinya bahwa virus vampir sedang menjalar ke tubuhnya dan tinggal hitungan waktu Asep akan berubah jika pengobatannya tidak berjalan konsisten. Di sini John menyuruh Alex mengikutinya secara diam-diam demi mengetahui keberadaan vampir yang menggigit Asep, sedangkan dirinya akan mempersiapkan peralatan untuk berperang. Alex dan pacarnya mengikuti Asep sampai ke depan pintu markas yang pada saat itu sudah ada Profesor dan Joko karena mereka akan meeting bersama kolega yang ingin membeli vampir, di mana Alex menggunakan momen tersebut untuk mencari tahu apa saja yang ada di dalam markas. Namun pintu itu dikunci dengan gembok yang berasal dari zaman Nazi Jerman yang pasti sulit untuk dibuka. Tapi Alex tidak kehilangan akal karena dia mencari cara lain dengan merusak pengait kuncinya. Hanya dengan sedikit kemampuannya, pintu itu dapat terbuka. Di dalam dia mencari kesana kemari, mencari petunjuk soal vampir hingga menemukan sebuah kain penutup yang diduga adalah vampir. Namun nyatanya tidak, karena hanya berisi makanan saja dan Alex malah memakannya dengan santai. Kemudian dia menemukan dua buah peti mencurigakan yang ternyata berisi Siti dan Tejo yang dibungkus menggunakan aluminium foil. Kedua vampir itu diangkat sembari dijajarkan karena ternyata Alex berniat melakukan dokumentasi buat barang bukti dengan cara yang bisa dibilang konyol. Karena pose yang dilakukan sangatlah berbahaya. Alex seolah-olah dicekek oleh Siti dan Tejo sembari menempelkan kertas jimat. Sialnya kertas jimat itu tidak sengaja terlepas sehingga Alex langsung dikejar-kejar untuk diburu yang membuat situasi menjadi sangat tegang. Namun Alex masih mampu menghindari bahkan memberikan counter attack atau serangan balasan. Tapi itu tidak berguna, vampir memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Hingga akhirnya dia malah dijadikan sebagai mainan oleh Siti dan Tejo dengan dilempar ke sana kemari. Sampai ada satu momen aneh karena Alex melempar suatu botol berisi zat kimia yang membuat siapa saja yang menghirupnya akan menjadi slow motion. Pergerakan mereka menjadi sangat lambat dengan Siti dan Tejo yang masih memburu Alex. Di tengah situasi yang sangat genting karena tidak bisa menghadapi Siti dan Tejo seorang diri, datang bala bantuan dari pacar Alex yang membawa John ke TKP. John sudah berganti pakaian dengan pakaian dinas yang biasa digunakan untuk memburu vampir. Namun mengalami kendala karena pintu yang terkunci sehingga harus didobrak terlebih dahulu dengan segenap kemampuannya. Dan ketika terbuka, dia langsung membantu Alex menggunakan pedang yang sudah diperkuat dengan jimat penangkal vampir. Namun sialnya malah lupa melepaskan sarung pedang hingga efeknya kurang
maksimal. Ditambah lagi dengan efek cairan kimia yang membuat pergerakan menjadi slow motion. Pada saat sarung pedang sudah terbuka, terjadi sebuah efek listrik ketika mengenai tubuh targetnya. Tejo mengalami kejutan listrik ketika tidak sengaja memegangnya. Sedangkan Alex dan pacara menghadapi Siti yang memiliki kekuatan sangat OP. Pasalnya sudah digetok pakai obeng besi dan dipukul menggunakan palu yang ditempa di Asgardian. Hasilnya malah mencengangkan karena kedua benda tersebut malah penyok seperti terbuat dari plastik. Kekuatan fisik para vampir memanglah sangat luar biasa kuat, sampai John dan Alex terpojok karena serangan yang sangat brutal. Apesnya lagi, pedang yang digadang-gadang mampu mengalahkan vampir malah patah yang membuat persentase kemenangan semakin mengecil. Sehingga cara terbaik bertahan hidup adalah menggunakan barang seadanya yang dilemparkan ke Tejo dan Siti sembari menghindari serangan mereka. Tapi ada satu momen krusial yang bisa membalikan keadaan ketika Alex akan digigit oleh Siti. Alex mengambil botol berisi zat kimia yang membuat mereka slow motion, lalu dilogokan kepada Siti dengan takaran sangat banyak. Siapa sangka cara itu berhasil membuat Siti langsung lumpuh karena efek dosis yang sangat tinggi. Begitupun juga dengan Tejo yang dilumpuhkan dengan cara yang sama hingga ambruk dalam hitungan beberapa detik saja. Ketika profesor dan anak buahnya kembali, mereka dibuat kaget karena markas mereka sudah dikepung oleh ratusan polisi dengan penjagaan super ketat, di mana Asep menyarankan untuk pergi dari sana karena tidak ingin dipenjara sebab akan disiksa untuk mengakui kejahatan meski tidak bersalah. Karena ada sebuah kasus di mana beberapa orang disiksa oleh polisi untuk mengakui tindak kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Singkatnya, profesor memutuskan buat mencari aman terlebih dahulu sembari memikirkan cara untuk merebut Tejo dan Siti. Di sisi kepolisian, mereka memutuskan untuk menyimpan para vampir di dalam ruangan pendingin dengan suhu yang sangat rendah supaya lumpuh dalam jangka waktu yang panjang. Namun John memiliki pandangan yang berbeda karena sangat yakin bahwa lemari pendingin saja tidak cukup. John bersama Alex memutuskan buat diam-diam datang ke sana untuk membunuh Siti dan Tejo menggunakan pedang yang sudah ditempa lagi. Tapi hasilnya tetap sama, yaitu tidak berhasil karena malah pedangnya yang patah. Tak lama ada suara kedatangan manusia yang diduga oleh John dan Alex adalah polisi, sehingga mereka langsung bersembunyi dengan cara menyamar menjadi mayat. Namun nyatanya yang datang adalah Asep dan Joko yang pasti diperintah oleh profesor untuk merebut para vampir. Mereka awalnya hanya ingin mengambil sampel darahnya saja karena akan dikembangkan di lab penelitian. Tapi suntikan yang mereka bawa tidak mampu menembus kulit vampir yang begitu keras seperti baja. Hingga akhirnya Siti dan Tejo harus dibawa oleh Asep dan Joko. Sedangkan Alex dan John langsung bergegas mengikutinya secara diam-diam. Siti dan Tejo dimasukkan ke dalam kontainer baja dengan dijaga oleh Asep dan Joko, sedangkan profesor yang akan menyupir. Namun John dan Alex keburu mengambil alih kontainer lalu membawanya pergi dengan kecepatan penuh melampaui batas normal. Yang apesnya di persimpangan jalan sedang ada razia Patujaya. Sudah pasti bahwa mereka akan ditilang karena mengemudi di luar batas normal. Dan benar sekali, mereka diminta untuk menyerahkan SIM dan STNK atau jika tidak akan dipidana. Namun ada cara lain, yaitu uang 50.000 buat makan malam, maka akan ada opsi damai. Tapi John tidak bisa memberikan karena sedang buru-buru sebab sedang membawa barang penting. Namun tiba-tiba bagasi belakang bergoyang-goyang sampai akhirnya Joko dan Asep terlempar keluar. Untungnya Siti dan Tejo belum sempat keluar karena keburu ditahan oleh John, Alex, Asep, dan Joko. Seluruh tenaga dikeluarkan demi mencegah kedua vampir berkeliaran di tempat umum. Apalagi situasi sedang chaos karena warga sipil penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Di sini John berencana membunuh Siti dan Tejo dengan cara membakarnya hidup-hidup melalui tangki bensin yang sudah dibocorkan. Kemudian dia menembakkan pistol sampai akhirnya terjadi kebakaran hebat yang membuat kedua vampir kelojotan di dalam kontainer. Namun insting bertahan hidup Siti dan Tejo semakin meningkat karena mereka bisa kabur dengan cara menjebol atap kontainer yang terbuat dari baja titanium. Apa yang ditakutkan benar-benar terjadi karena Siti dan Tejo sudah berkeliaran di tempat umum yang membuat warga sipil menjadi sangat panik. Pihak kepolisian sudah menggunakan caranya, yaitu menembaki dengan pistol sampai amunisinya habis. Namun tidak ada satupun peluru yang mempan, dan malah pihak polisi lah yang berada di ambang kematian karena dicekik dan akan digigit oleh Siti dan Tejo. Untungnya ada yang membantu sehingga kedua vampir itu langsung melarikan diri dengan meloncati setiap mobil yang ada di jalan tanpa memikirkan ganti rugi jika ada yang
penyok. Lagi pula tidak ada satupun pengendara yang berani menegurnya sebab mementingkan keselamatan dirinya. Sedangkan John masih berupaya mengejar Siti dan Tejo meski tidak bisa menyusulnya karena terlalu cepat dalam melompat. Kemudian berita lepasnya dua vampir telah masuk ke dalam acara TV nasional karena banyak reporter yang meliput, dan kebetulan Amanda dan Agus sedang menonton TV sehingga Boy juga mengetahui berita tersebut. Boy langsung menangis ketika melihat kedua orang tuanya sedang panik di tengah keramaian manusia. Masalahnya tangisan itu sampai terdengar oleh Sapri yang langsung masuk ke dalam kamar lalu mengamankan kedua anaknya. Emosi Boy bisa dibilang masih labil sebab masih kecil karena menyerang Sapri dengan sangat brutal. Namun kekuatannya masih kurang memadai karena Sapri dengan mudah membopongnya lalu menguncinya di dalam kamar kecil sehingga tangisannya semakin keras sampai Tejo dan Siti mendengarnya melalui ikatan batin sebagai orang tua. Kemudian Sapri menjaga kedua anaknya sembari menunggu kedatangan polisi untuk mengamankan Boy yang saat ini sedang kekurung di kamar kecil. Namun yang datang bukanlah polisi, melainkan Siti dan Tejo yang ingin menyelamatkan anaknya. Mereka langsung mengejar Sapri dan keluarganya sampai masuk ke dalam kamar dengan menjebol pintu yang terbuat dari kayu dengan sangat mudah. Sebagai seorang ayah, Sapri pasti akan mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Ketika akan diserang, tangisan Boy kembali terdengar yang membuat Siti dan Tejo beralih mendatangi anaknya. Kemudian mereka bertemu dengan penuh haru, serasa sangat senang karena akhirnya bisa berkumpul kembali. Lalu Tejo kembali memburu Sapri dan kedua anaknya sebagai bentuk balas dendam karena telah menangkap anaknya meski sebenarnya salah paham. Sapri sudah mengeluarkan tinju 1000 bayangan namun belum mampu memberikan dampak. Bahkan malah dialah yang terlempar sehingga Amanda harus tertangkap dan akan segera dieksekusi. Namun Boy langsung mencegahnya dengan menjelaskan menggunakan bahasa vampir bahwa keluarga ini tidak bersalah dan malah cenderung merawatnya. Mendengar hal tersebut, Siti dan Tejo pergi dari sana, sedangkan Amanda berterima kasih karena telah diselamatkan. Pada saat keluarga vampir akan pergi untuk mencari tempat berlindung, sudah ada satu kompi polisi yang sudah siap menangkapnya menggunakan peralatan lengkap. Mereka langsung ditembaki dengan senjata otomatis dalam jumlah yang besar, namun tidak ada satupun peluru yang menembusnya. Ketika disinari oleh lampu yang mengandung ultraviolet, mereka langsung masuk kembali ke dalam rumah untuk berlindung. Tak lama datang John dan Alex yang mengaku bahwa mereka adalah tim pembasmi profesional yang akan membinasakan para vampir, di mana kepala kepolisian percaya dan menyerahkan tanggung jawabnya karena sudah malas bertindak lebih lanjut. John dan Alex langsung berpencar untuk mencari keberadaan Siti dan Tejo dengan bekal pedang yang sudah diperkuat dengan jimat. Ketika Alex sampai di salah satu kamar, Tejo langsung menyerang dengan sangat brutal. Untungnya ada John sigap membantu dengan menusukkan pedangnya. Siapa sangka bahwa pedangnya kali ini sangatlah manjur karena mampu menusuk tubuh Tejo. Namun hanya bisa digunakan sekali saja karena ketika Siti yang ditusuk, pedang itu langsung patah karena kehilangan kekuatannya. John meminjam pedang milik Asep lalu menusuk kembali ke tubuh Siti yang pada saat itu juga langsung mati di tempat, yang membuat Tejo sangat murka lalu menyerang mereka dengan sangat membabi buta. John dan Alex sudah kehabisan cara untuk mengalahkan Tejo yang semakin kuat setelah istrinya yaitu Siti telah terbunuh. Mereka hanya bisa kabur keluar untuk menyerahkan sisanya kepada pihak kepolisian. Salah satu anggota langsung menembak basoka ke arah gudang hingga meledak dengan sangat begitu besar. Mereka pasti berpikir bahwa kali ini Tejo sudah terbunuh dengan daya ledak seperti itu. Namun nyatanya tidak, karena Tejo masih mampu bangkit dan akan menyerang mereka semua dengan kekuatan terakhirnya. Akan tetapi pihak polisi masih memiliki satu senjata rahasia lagi, yaitu senjata launcher yang memiliki racun di dalamnya. Pada tembakan pertama, sayangnya masih meleset dan langsung diambil alih oleh Alex yang memiliki akurasi 99% tepat sasaran, sehingga mampu mengenai Tejo tepat di bagian dadanya yang langsung tumbang dalam hitungan detik karena efek racun. Dua vampir kuat yaitu Siti dan Tejo telah musnah dan hanya tersisa anak mereka yaitu Boy. Boy diselamatkan oleh Amanda dan Agus karena mereka menyayangi sebagai teman yang tidak pernah nakal terhadap siapapun. Amanda meminta supaya Boy tidak dibunuh karena dia adalah vampir yang sangat baik. Mendengar hal tersebut, John dan Alex akhirnya luluh. Namun bagaimanapun juga, mereka harus membawa Boy demi keselamatannya. John berjanji akan merawat Boy dan memperlakukannya dengan baik. Kemudian mereka menyamarkan penampilan Boy demi mengelabui pihak polisi
polisi supaya tidak ditangkap. Ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba saja ada profesor yang menghadang. Dengan di belakangnya ada Asep dan Joko yang ternyata telah berubah menjadi vampir, dan film pun selesai.